Hai, hai, hai. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Hari ini kita akan bicara tentang monkey business atau bisnis monyet. Bisnis apa itu? Untuk dapat menjelaskannya, maka saya menggunakan analogi yang sederhana dan ringan dengan sebuah kisah. Suatu waktu datanglah seorang saudagar bersama dengan beberapa orang asistennya ke sebuah desa kecil dan mereka bermaksud untuk berdagang atau berbisnis dengan penduduk desa tersebut. Maka dikumpulkan semua penduduk desa termasuk kepala desa di balai desa untuk sosialisasi tentang rencana dagang atau rencana bisnis saudagar tersebut dengan masyarakat desa. Sang saudagar menyampaikan bahwa dia bermaksud untuk membeli seluruh monyet-monyet yang berada di hutan di sekitar desa yang selama ini cukup mengganggu hasil panen buah di desa tersebut. Dan sang saudagar bersedia untuk membayar Rp500.000 untuk setiap ekor monyet hidup yang ditangkap. Keesokan harinya, semua laki-laki di desa itu pergi ke hutan untuk berburu monyet-monyet. Bahkan tidak sedikit mereka meninggalkan pekerjaan utama mereka sebagai petani. Hari pertama terkumpul 600 monyet dan semuanya dibayar dengan lunas oleh sang saudagar saat itu juga. Dan hasilnya dimasukkan ke kandang yang sudah disiapkan di rumah saudagar dekat kantor desa. Penduduk desa gembira karena apa? Karena monyet yang sebelumnya tidak ada harganya sama sekali, bahkan hanya menjadi hama perusak hasil panen buah-buahan mereka, tiba-tiba dihargai dengan harga yang cukup mahal. Dan dibeli semuanya oleh saudagar dan dibayar lunas. Wah, kalau begini terus, maka sejahteralah kita, ujar beberapa warga dengan bangga dan penuh syukur. Pada hari ketiga terkumpullah 300 ekor monyet, lebih banyak dari hari pertama, dan semuanya dibayar lunas oleh sang saudagar. Sampai pada hari ketujuh, total sudah terkumpul 3.000 ekor monyet, dan semuanya dibayar lunas oleh saudagar dan disimpan di kandang milik saudagar dekat kantor desa. Wah, hampir semua laki-laki di desa tersebut telah mengubah fokus mereka dari bertani menjadi pemburu monyet. Karena terus-menerus diburu, populasi monyet di hutan makin hari makin menipis, sehingga hasil tangkapannya juga makin sedikit. Dan penduduk desa kemudian jadi malas, mereka kehilangan motivasi untuk ke hutan sekedar berburu monyet. Akhirnya, sang saudagar mengumumkan bahwa dia menaikkan harga belinya dari semula 500.000 per ekor monyet menjadi 750.000 per ekor. Kemudian para penduduk desa pun kembali bersemangat untuk berburu monyet. Walaupun sudah sangat susah untuk mendapatkannya, tetapi dengan kerja keras akhirnya terkumpullah 200 ekor monyet dan dibayar lunas oleh saudagar seharga 750.000 per ekor monyet. Seminggu kemudian, tidak ada lagi penduduk desa yang mampu membawa monyet untuk dibeli oleh saudagar. Akhirnya, saudagar pun kemudian menaikkan harga kembali satu ekor monyet menjadi 1 juta rupiah. Penduduk desa pun akhirnya kembali bersemangat dan bahkan lebih fokus, bahkan bekerja sampai jauh malam hanya untuk berburu monyet di hutan. Bahkan semua orang di desa pergi ke hutan, baik laki-laki, wanita, wanita tua, muda, anak-anak, semuanya pergi berburu monyet ke hutan. Pada akhir hari, hanya terkumpul 50 ekor monyet. Dan semuanya juga dibayar lunas oleh saudagar. Menurunnya jumlah tangkapan monyet membuat saudagar itu kembali lagi menaikkan harga beli seekor monyet menjadi 3 kali lipat, yaitu 3 juta per ekor. Tetapi sang saudagar harus kembali ke kota asalnya selama 1 bulan untuk mengambil uang agar bisa membayar lunas monyet-monyet yang akan ia beli.
Keesokan harinya, setelah saudagar pergi meninggalkan desa menuju kota, salah seorang asisten saudagar tersebut kembali mengumpulkan warga di balai desa. Sang asisten menawarkan kepada penduduk desa bagaimana kalau warga desa membeli semua monyet-monyet yang ada di kandang saudagar seharga 2.500.000 per ekor. Dan kemudian penduduk desa dapat menjualnya kembali kepada saudagar seharga 3 juta per ekor setelah saudagar itu kembali dari kota. Sang asisten akan bilang kepada saudagar bahwa telah terjadi kecelakaan, yaitu kandang atau pintu kandang monyet itu rusak dan jebol. Sehingga monyet-monyet yang ada di kandang tersebut kabur dan kembali ke hutan. Akhirnya penduduk desa setuju untuk membeli monyet-monyet di kandang tersebut dari sang asisten. Karena apa? Karena sudah terbayang keuntungannya, yaitu 500.000 per ekor, tanpa harus berjeri lelah berburu di hutan. Masing-masing penduduk akhirnya mengumpulkan uang. Ada yang mengambil dari tabungan, pinjam dari saudara, menggadaikan emas, pinjam dari bank desa, jual motor, jual tanah, dan lain sebagainya. Setelah seluruh monyet di kandang saudagar habis dibeli oleh penduduk desa, pada malam harinya sang asisten pergi secara diam-diam dari desa tersebut dengan membawa seluruh uang hasil penjualan monyet. Keesokan harinya, tinggallah penduduk desa yang hanya terbengong-bengong. Sang asisten telah pergi dan sang saudagar tidak pernah kembali lagi ke desa tersebut. Penduduk desa itu hanya bisa menangis karena hanya menyimpan ribuan ekor monyet. Tidak mempunyai harta benda, mempunyai hutang, dan sebuah kandang besar monyet yang kosong. Dari ilustrasi di atas, percaya atau tidak, sang saudagar memperoleh omset 8.125 juta dan dengan hanya mengeluarkan modal 1,7 miliar saja. Ia berhasil mendapatkan laba bersih dari berdagang monyet sebesar 6.425 juta rupiah hanya dalam waktu 1 bulan saja. Kalau nggak percaya, coba aja sahabat hitung sendiri. Nah, sekarang ganti kata-kata monyet pada cerita di atas dengan kata tanaman hias, ikan hias, koin, mungkin baju, celana, atau produk financial teknologi, dan lain-lain. Itulah yang kita sebut dengan bisnis monyet atau monkey business. Inspirasi apa yang kita dapat dari kisah konyol di atas? Sahabat, ingatlah, sebelum memulai investasi uang Anda, perhatikan dulu izin investasinya, izin daripada perusahaan. Bagaimana proses bisnisnya, masuk akal atau tidak? Apa sih produk yang diperjualbelikan? Perhatikan juga margin keuntungannya atau nilai imbal hasilnya, plus juga risikonya. Jangan pernah kemudian terburu-buru nafsu melihat return investasinya atau nilai imbal hasil. Tetap hati-hati, apalagi di tengah penawaran investasi yang semakin marak lewat sosial media kita. Pokoknya lakukan 2L. Cek legal dan logisnya. Demikianlah sahabat, saya hanya memberikan inspirasi. Semua kembali terserah sahabat. Salam jos gandos. Jadilah pribadi yang top Marco Top. Uhuy. Jangan lupa ya, subscribe dan komen. Thank you.